Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada jas merah, ada jas hijau. Oke, saya cari apa pakai jas yang lain. Saya pakai jas putih. Jangan sekali-kali pura-pura memilih. Enggak jas putih. Jadi kita masuk di dalam kegelisahan, mau pilih siapa itu? Tapi Pak, dia telah menerangkan, iya kalau kucing, gimana kalau dia buaya? Nah saya anjurkan tetap pilih kucing dalam karung, asal karungnya bolong, sehingga kita tahu kucingnya apa. Itu poinnya. Dan kita ingin para dai itu artinya dalil akal sehat Indonesia. Nah, hanya dengan tuntunan akal sehat kita tidak gelisah untuk memilih. Saya senang tadi dengar tausiah dari Pak Profesor Satori tadi, Ahmad Satori, yang memberi kita bekal tentang niat untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Dia mulai dengan satu frasa yang bagus, Bro. Kita perlu memperkuat bahtera, dan lebih dari itu perlengkapan dalam bahtera itu harus sempurna, karena kita akan mengarungi lautan yang perlu dibakar. Navigasinya mesti bagus, nakodanya harus baik tuh. Jadi itu intinya tuh, perlu safina perlu bahtera di situ. Itu juga terkait dengan apa ya? Tadi saya dengarkan lirik dari Mas Ikari itu. Di dalamnya ada kata-kata niat yang kuat dan perlengkapan yang cukup. Berdakwah artinya ada niat yang kuat untuk memperbaiki moral bangsa ini. Perlengkapan yang cukup artinya metodologi, retorik, logik, supaya pesan di kepala kita itu tiba dengan baik pada umat. Yang membuat bangsa ini ragu-ragu untuk menempuh tadi, karena bahteranya itu isinya adalah cawe-cawe. Kan itu dasarnya kan. Isinya adalah keraguan-raguan, sang nakoda untuk menyeberangkan bahtera itu. Padahal ini bahtera yang dibuat bersama-sama oleh semua tukang yang menghendaki Indonesia tumbuh dalam keadilan dan kemakmuran. Semua tukang ada di situ. Di awal yang diterangkan dengan bagus tadi oleh Hidayatul Wahid. Jadi kita mau balik lagi pada origins, asal usul dari bangsa ini apa sebetulnya. Tadi dengan baik diterangkan apa itu Pancasila. Kalau saya bikin semacam sinopsis tuh, ketuhanan yang maha esa tuh, ketauhidan di situ. Ada perintah imperatif bagi mereka yang memiliki keyakinan Islam, diwajibkan untuk melaksanakan syariatnya. Ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluk. Di mana itu dalam sejarah peradaban? Tidak di Eropa, dia berada adanya di Madinah, dalam piagam Madinah itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab adanya di mana? Indonesia tidak pernah punya prinsip itu sebelum kita masuk di dalam demokrasi. Perubahan politik di Indonesia di dalam sejarah arkeologi kita ada tusuk-menusuk, pakai keris, bunuh-membunuh di istana raja. Tidak ada kemanusiaan adil dan beradab di situ. Rakyat di dalam fasilitas Jawa, kerajaan Jawa, tidak mungkin menuntut pada raja, apalagi beroposisi. Bahkan dia mesti berjemur diri di depan istana untuk minta berkah dari raja, yang disebut tradisi PP itu. PP. Jadi kesetaraan manusia ada di dalam dokumen pertama yang kita sebut Piagam Jakarta, Piagam Madinah, yang kemudian dipakai juga oleh pendiri bangsa ini untuk membayangkan Indonesia di masa depan. Jadi sebetulnya secara filosofi, secara sosiologi kita punya perlengkapan. Persatuan Indonesia itu sama. Madinah adalah satu ide persatuan di dalam kemajemukan. Kan saya kasih semacam tafsir hermeneutik terhadap apa yang diterangkan oleh Pak Hidayatul Wahid tadi.
Kita nggak melihat ada perintah dari Nabi Muhammad untuk semua orang harus beragama Islam di dalam Madinah. Jadi ada pluralisme di situ. Ada pengertian bahwa kesetaraan manusia mendahului perintah negara. Itu dasarnya. Dan di situ kita mengambil inspirasi tentang kemajemukan. Ada Yahudi, ada Kristen, ada ateis. Di situ. Tetapi ini satu model yang justru ditakutkan oleh negara. Padahal ini model yang rasional, yang boleh kita uji satu persatu sebagai proposal akademis itu. Ada model lain, liberal demokrasi. Ada model lain, komunitis, negara komunis. Ada model lain, fasisme. Dan semua model itu diuji di dalam perdebatan konstituante. Ada yang menginginkan Indonesia jadi negara fasis. Supomo punya ide tentang integralistik yang diambil dari inspirasi karena dia bolak-balik menghadap Tenohika, menghadap Kaisar Jepang waktu itu. Lalu ada ide, oke, fasisme itu cocok dengan mental bangsa Asia. Dia dibujuk sebagai teknokrat. Ada yang menginginkan pergi pada negara Islam, ada yang menginginkan supaya Indonesia tumbuh lagi dalam sistem kerajaan. Tetapi proposal-proposal itu didebatkan secara intelektual. Dan kombinasi dari pikiran intelektual dan kesahihan dalam membuat interpretasi tentang hukum Islam berujung akhirnya pada kesepakatan yang membuat negara ini akhirnya menikmati kemajuan itu dengan kerendahan hati. Demi tiba pada tujuan, maka safina itu dimungkinkan untuk mengangkut semua pandangan. Itu yang terjadi. Membatalkan 7 kata itu bukan berarti menghilangkan. Kan tidak hilang 7 kata yang dibatalkan di dalam Piagam Jakarta. Nah, kemesraan itu yang hilang hari ini justru. Karena itu kita masuk dalam kegelisahan. Setiap kali ada pikiran kritis, kalau datang dari dai, itu pasti dianggap ini potensi subversi, potensi radikal. Padahal itu adalah pikiran kritis yang diucapkan untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi, mengevaluasi soal-soal yang mendebarkan kita hari ini. Yang paling mendebarkan adalah kita mau masuk ke tahun pemilu dan tidak ada kepastian apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Jadi kegelisahan itu membuat kita berpikir, kalau begitu semua desain demokrasi kita udah gagal. Itu intinya. Coba saya balik pada problem hari ini. Kita ingin ada persatuan kebangsaan. Kenapa kita perlu persatuan kebangsaan? Karena kita berbeda-beda dari awal. Persatuan diperlukan karena ada perbedaan. Jokowi tidak balik. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan kacau pikirannya, kalau ada pikirannya. Ini konsekuensi kalau kita mau berdebat atau mau memperlihatkan bahwa ada hal-hal yang fundamental dalam bangsa ini yang tidak dipahami oleh kepala negara. Kita punya negara ada kepala negaranya, kepalanya tidak isinya, itu kepalanya. Serius saya mau terangkan itu. Kalau ada isinya, nggak mungkin sampai sekarang dia masih berupaya untuk menyelamatkan dinastinya. Kegelisahan itu sebetulnya yang menyebabkan saya menduga dengan kuat bahwa ini pemilu akan ditunda. Karena nggak ada kepastian. Bagi Pak Prabowo mungkin rasa kok udah kasih ke saya semacam fatwa untuk jadi presiden, tapi fatwanya pindah lagi pada Ganjar dengan menjual Erlangga supaya bersaing Ganjar. Ini soalnya ada di situ. Tapi udahlah, itu hal-hal yang bisa kita diskusikan nanti. Yang lebih penting adalah apa sebetulnya peran dari dai. Dai mengucapkan pikiran berbasis pada keadaan sosial. Nggak ada dai yang berceramah tanpa menyentuh keadaan sosial kita. Jadi dai adalah bagian oposisi informal di dalam politik kita yang mengucapkan kehendak yang berseberangan dengan kehendak kekuasaan. Ini yang kita perlukan, ucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kekuasaan. Kita nggak bisa jadi dai dan diberita-berita oleh negara. Nanti ada daftar dai yang diizinkan oleh negara. Kenapa nggak sebaliknya? Daftar kabinet yang diizinkan oleh dai. Supaya fair.
jelas bagian moral, bagian etik dari bangsa ini tidak mungkin kita serahkan pada negara. Karena negara sendiri tidak bermoral. Itu pentingnya kita pastikan bahwa yang kita maksud dengan kedaian itu adalah kemampuan retorik, kemampuan logik, dan kemampuan menginterpretasikan gejala politik dengan bahasa teologi. Itu dasarnya memang gitu. Gak mungkin dai itu berbohong. Kalau politisi dia bisa berbohong, kecuali tidak berbohong. Coba kita lihat KPK, tagline-nya adalah jujur itu hebat. Itu ucapan yang menghina dai, menghina dosen, menghina dokter, menghina profesi yang dari awal jujur itu biasa bagi dai, bukan hebat. Jujur itu biasa bagi saya dosen. Kenapa dipakai? Kan itu pertanda bahwa Republik ini ada di dalam kekacauan moral. Sehingga hal yang biasa terpaksa harus duduk hebat. Ini dulu perkara kita ada di situ. Sekarang kita lihat secara cepat-cepat sebetulnya arah bangsa ini di dalam sebut aja konspirasi global. Ada model yang kena diajukan sekarang di seluruh dunia bahwa dunia mengalami potensi yang disebut antroposin. Antroposin artinya jumlah kerusakan yang dibuat manusia terhadap alam telah melampaui jumlah dan kualitas kerusakan yang biasa dilakukan oleh alam. Gempa bumi yang dibuat oleh alam itu dimaksudkan untuk recycle secara periode. Gunung Sahara itu sekarang dia tandus. Tetapi dulu dia adalah hutan lebat. Lalu orang bilang nggak ada gunanya Gunung Sahara. Kalau kita belajar ekologi, Gunung Sahara itu karena rotasi bumi, maka fosfor dari Gunung Sahara itu di bawah angin dalam 40 jam mengikuti rotasi bumi tiba di hutan Amazon. Jadi pupuk di situ. Karena itu paralel dia di sini, di Sahara ini Amazon. Jadi alam semesta tadi yang diterangkan oleh Istari itu mengatur sendiri ritmenya. Tentu dalam ukuran ratusan juta tahun. Kalau nggak ada Gunung Sahara, pertanyaan kita, Amazon dapat fosfor dari mana? Dari mana itu? Gak mungkin pupuk itu datang dari hutan Amazon sendiri. Mesti dipupuk oleh alam. Itu yang disebut sebagai Subhanahu wa ta'ala. Kesucian dan ketinggian yang Maha Kuasa mengatur ritme bumi. Ritme ini yang dirusak oleh kebijakan. Kalau alam merusak dirinya, itu ada maksudnya tuh. Kalau Jokowi merusak hutan Kalimantan, itu maksud buruk dan dinastinya. Beda. Karena itu kita mesti kasih kritik, wah. Yang dilakukan oleh Jokowi di Kalimantan, di food estate, itu namanya antroposin. Anda merusak, bukan alam yang merusak, Anda merusak, dan itu nggak bisa diperbaiki. Itu dosa besar itu. Kenapa? Karena tidak mempedulikan ilmu pengetahuan. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemampuan kita untuk berpikir bagaimana caranya supaya alam itu dieksploitasi tanpa merusak. Dalam soal IKN, ilmu itu namanya amdal. Amdal itu adalah ilmu yang diturunkan di langit bagi manusia. Lakukan amdal sebelum membuat keputusan politik. Itu maksudnya. Sekarang Pak Jokowi bilang pindahkan IKN. Oke, setelah itu universitas silakan bikin amdal. Lo terbalik. Amdal dulu baru bikin keputusan politik. Bagaimana misalnya? Kalau setelah keputusan politik, lalu amdal dari universitas mengatakan tidak layak IKN diteruskan. Kan Jokowi pasti ngamuk, nggak bisa udah diputuskan. Kalau udah diputuskan ngapain bikin amdal? Ini yang kita sebut sebagai menentang sesuatu yang didalilkan sebagai sunatullah. Ini soalnya tuh. Oke.
Silakan dipantun di luar. Jadi saya kira ada kesempatan bagi kita untuk memastikan bahwa dai itu bukan sekedar beretorika, tapi dia memikirkan hubungan antara kerusakan-kerusakan sosial politik bangsa ini dengan kemampuan akademis. Kan kita semua di sini adalah orang-orang yang berpikir. Diperlukan orang yang berpikir untuk mengingatkan orang yang tidak pernah berpikir, yang bergerombol di depan Monas. Itu jadinya begitu. Nah, di dalam berpikir itu tentu ada humor tadi, dimulai dengan humor di depan, ada pantunnya. Kan humor itu juga, kenapa kita nggak boleh tertawa misalnya kan? Kan tertawa itu juga adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kita diberi hak untuk tertawa. Dan bentuk tertawa itu kadang-kadang namanya satire, mentertawakan presiden segala macam. Ya biasa aja. Lalu kita diberi fasilitas untuk tertawa, termasuk fasilitas untuk marah. Jadi jangan pemerintah mengatakan Anda nggak boleh maki-maki presiden. Loh, kita diberi hak untuk marah. Anda jangan tertawa dengan presiden. Loh, ada dalilnya, cari aja di Quran, pasti ada dalilnya tentang kelucuan. Pasti. Dengan logika kita tahu itu, kan nggak bisa kita anggap ini manusia yang dimensinya cuma satu itu. Marah, emosi segala macam, ada dimensi passion, ada dimensi otak. Nah di Islam ada yang lebih unik itu, bahwa kemarahan hati bisa ditenangkan oleh otak melalui fasilitas namanya kolbu. Kolbu itu bukan kemampuan rasio untuk mengatur batin, bukan kemampuan batin untuk memproduksi rasio, tapi mendamaikan antara kemarahan rasional, kemarahan emosional, dan kalkulasi rasional. Gak ada di dalam ilmu psikologi atau ilmu filsafat atau ilmu matematik. Ilmu barat hanya tahu reason and passion itu. Reason fungsinya kalkulatif, passion fungsinya adalah mendendamkan sesuatu. Kolbu kan dikenal. Hanya dalam psikologi Islam ada istilah kolbu. Semacam hati yang di dalamnya ada otak. Itu dasarnya. Nah kita karena dibekali dengan kolbu, radar kita lebih peka daripada radar kekuasaan. Kekuasaan mengambil keputusan secara rasional, tetapi fasilitas-fasilitas yang irasional yang disebut oleh kekuasaan sebagai irasional justru dihidupkan. Kita nggak bisa terangkan tentang teori keadilan John Rawls, John Locke atau John Dewey ke Mama. Nggak bisa. Mama tahu bahwa dia mengalami ketidakadilan. Dan dia nggak bisa protes. Terus saya cerita satu peristiwa kecil. Satu waktu saya di Banyuwangi, diundang untuk kasih ceramah di Jember itu. Di Bandara Banyuwangi, saya dihentikan oleh seorang pria itu, superbaik. Apalagi, stop dulu saya mau bicara. Saya pikir dia intel. Ternyata dia mau berkeluh kesah karena tadi malam dia dari Sumatera mampir Jakarta langsung ke Rudi Banyuwangi untuk pergi ke Jember untuk membawa pulang dua anaknya itu sekolah di Jember. Dia bilang gini, saya mesti bawa pulang satu dari dua anak saya dan saya nggak tahu apa yang saya mesti katakan. Lalu kita bicara di situ. Dia bilang begini, saya mensekolahkan anak saya ke Jember karena janji Presiden Jokowi pada waktu itu harga sawit akan stabil. Atas janji Presiden, ayah ini membuat perencanaan keluarga. Sekolahkan dua. Pada waktu itu harga sawit 2.500-3.500. Ketika sawit jatuh tinggal 900, hancur imajinasi ayah itu. Gak mungkin dengan harga sawit 900 dia masih mampu sekolahkan dua anaknya. Maka dia datang untuk membawa pulang satu dari anaknya. Sekarang pertimbangan rasionalnya apa? Yang mana yang mesti dibawa pulang? Dan apa yang dia mesti terangkan pada anaknya? Apa yang harus diterangkan pada tetangganya di Sumatera nanti kalau satu anaknya bawa pulang? Narkoba kah? Bodoh kah? IP-nya kurang kah? Demikian juga anaknya mesti terangkan di lingkungan tempat dia kos di Jember, kenapa dia mesti pulang? Padahal IP-nya bagus tuh. Jadi bayangkan harapan tadi pada seorang petani sawit, petani kecil,
dibatalkan oleh kerjaan oligarki yang memonopoli sawit sehingga memainkan harga petani. Itu mesti diulas di dalam forum-forum dakwah supaya rakyat tahu betul bahwa pengertian dakwah artinya menyadarkan ada hal yang buruk dalam kebijakan politik dan kebijakan publik. Tentu itu satu paket untuk mengajarkan rakyat tentang hak dia. Lebih dari itu saya membayangkan, berarti tadi malam si petani ini bertengkar dengan istrinya. Anak yang mana yang mesti dibawa pulang? Akan ada kecemburuan. Istrinya mungkin bilang, saya nggak mau tahu, dua-duanya mesti sekolah. Ayahnya harus terangkan pada istrinya. Sabar ibu, sabar ma, sabar bunda. Kenapa? Karena Jokowi berbohong. Dia nggak mungkin terangkan itu. Nanti akan diterangkan oleh Pak Mahfud MD, akan diterangkan oleh Menteri Perdagangan misalnya. Ini gara-gara Indonesia mendapat tekanan internasional karena produk-produk ekstraktif kita itu dihalangi masuk ke pasar Eropa. Memang dihalangi karena Eropa hari ini berupaya untuk mendalilkan semua produk ekstraktif kita, nikel, batu bara, sawit itu harus betul-betul green. Artinya tidak boleh ada cawe-cawe di situ. Kalau kita lihat sekarang, setiap kali Presiden pidato tuh, kan kita udah bikin hilirisasi. Oh iya, di hilir produk kita green, nggak ada cacat lingkungan. Oke, tetapi bagi anak muda Eropa mereka teliti itu. Oke, di hilir bagus. Apakah di hulu bagus? Ternyata di hulu ekstraktif industri kita, batu bara, apalagi nikel itu hanya dikuasai oleh 4 orang. Artinya tidak ada keadilan sosial ketika diputuskan siapa yang berhak mengeksploitasi bumi Indonesia. Ini mesti masuk ke pikiran mama. Jadi jangan kita ditipu seolah-olah ujungnya hilirnya bersih, padahal di hulu itu monopolistik. Karena itu ada regulasi yang menghukum kita. Tapi nanti Jokowi bilang karena dihukum oleh Eropa maka mama tadi nggak bisa sekolahin 2 anaknya. Bukan, justru karena kebijakan negara itu yang tidak menghargai hak atas lingkungan, hak atas kepentingan kelompok masyarakat adat. Nah logika-logika semacam ini yang nantinya akan kita pamerkan. Jadi saya ingin para dai juga memamerkan krisis kebijakan ini, kontradiksi kebijakan ini, supaya nanti di dalam pemilu akan datang tidak akan ada gejala just. Jangan sekali-kali pura-pura memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Apa yang mencoba memang kalau bicara demokrasi, Pak Rocky ini adalah pendiri perhimpunan pendidikan demokrasi Indonesia. Dan beliau itu tenar itu karena beliau menguasai betul seluruh demokrasi. Pemilu ini kan bagian dari demokrasi. Beliau menyampaikan tadi beberapa hal yang saya sempat catat ya Pak Rocky ya. Pertama, dai itu memang penjaga moral bangsa. Yang kedua, dai harus berani menyuarakan ketidakadilan pemerintah atau rezim di forum-forum dakwah itu. Nah, itu luar biasa ya, harus kata beliau. Sehingga kemanusiaan adil dan beradab ini terus bisa dijaga oleh bangsa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid bahwa kemerdekaan ini sebelum ada Indonesia ada duluan, para ulama dan seterusnya, Imam Bung Tomo dan seterusnya ada. Itu penceramah lalu kemudian bisa menghadirkan kemerdekaan, kebebasan ya bagi bangsa kita. Sambil menunggu Pak Buya Amir Syah Tembunan, kita gunakan kesempatan itu berdialog, berdiskusi bagaimana tema kita ya. Dan para dai harus mampu berdialog ya, berdiskusi, jangan diam saja ya, sambil namakan. Kalau di IKD itu sambil namakan, kalau yang benar kita ikuti. Baik, ini ada dari DKI, dari Banten, Jawa Barat, dan seterusnya. Beberapa orang, 1, 2. Baik,
dari Ketua Pengurus Wilayah IKA di Banten. Silakan. Dan kemudian yang satu siapa lagi? Dari Jakarta Barat PDI. Dari Pengurus IKA di Jakarta Barat. Padat singkat ya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita menginginkan negeri kita berada dalam berbagai aspek kehidupan kita. Namun kemudian ada pihak-pihak yang kemudian memelihara agar kita kemudian tidak berada, bahkan kemudian merusak tatanan masyarakat kita. Saya sebutkan saja yang sekarang sedang viral ini, itu dengan saya sudah terbuka dengan editingnya tersebut. Jadi tatanan ini akan seperti apa ke depan kalau kemudian tidak ditangani dengan sungguh. Jadi ini padahal barusan dari kedua pembicara kita untuk model-model seperti ini mungkin ada yang memelihara dan sangat penting bagi kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Sekalian yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Rahman Rahim, biasa dikenal dengan Abdurrahman Koja. Saya dari PD IKA di Jakarta Barat. Alhamdulillah datang bersama Pak Ketua. Di sini ada Bang Itu pengurus daerah. Pengurus Daerah Jakarta Barat. Datang dengan Pak Ketua Insinyur Haji Junaidi. Beliau melanjutkan estafeta dari guru kita almarhum Insinyur Haji Kartawinata. Mohon doanya untuk beliau, juga anaknya alhamdulillah Fatih. Jadi insyaallah IKA ini tidak perlu khawatir karena ada generasi dan generasi berikutnya akan tetap siap insyaallah. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan kepada panelis, Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid atau biasa dengan HRW. Alhamdulillah kami pernah bertemu dengan beliau ketika beliau kunjungan kepada dapil ya di luar negeri di Turki. Alhamdulillah memang ini menjadi satu cahaya yang sebenarnya kita inginkan ya, karena tadi ada dalam Marsi Karim menerangi gelap jahiliyah. Karena dimanapun dai itu hendaknya menjadi selain wada'iyah ilallah juga wasirajan munira, sehingga orang-orang yang merasa ingin diterangi itu pasti akan mendatangi. Dan kami juga alhamdulillah sangat bersyukur ketika beliau Ustaz Haidwe ini sangat peduli dengan dapilnya ya, tidak hanya di Indonesia tentunya, di Jakarta Selatan, Jawa Timur, tapi juga luar negeri, alhamdulillah. Dan kami bertanya bagaimana kiranya agar peran dai sebagai sirajan munira ini menjadi cahaya yang menerangi bisa maksimal. Mungkin sebagai contoh, apakah perlu IKAD ini membuat sebuah Indonesia Preachers Club misalnya? Kalau sebuah stasiun televisi membuat Indonesia Lawyers Club dengan Bung Karninya yang terkenal, mungkin nanti Dr. Khairul bisa menjadi Bung Karninya IKAD dengan Indonesia Preachers Club misalnya. Apakah ini menjadi salah satu contoh saja ya, insyaallah? Apakah ini bisa dilakukan? Karena dialog biasa seperti ini sangat baik. Bahkan mungkin kedepannya bisa dilanjutkan dengan dialog antar agama. Karena kita ingin menggerus atau bahkan menghilangkan purba sangka kepada saudara-saudara sebangsa setanah air. Karena tadi seperti Bung Rocky sampaikan bahwa memang kita tidak mungkin juga dengan satu jenis agama Islam saja berdialog, tapi juga perlu dengan agama yang lainnya. Yang kedua kepada Bung Rocky, seperti biasa dikatakan no Rocky no party. Ya, kami menyampaikan welcome to the party, IKADIS party. Alhamdulillah minumannya halal, air putih, teh dan kopi.
makanannya juga demikian, alhamdulillah halal. Kami teringat betul dengan sebenarnya jurusan filsafat di Fakultas Sastra waktu itu, Fakultas Ilmu Budaya, yang kemudian jadi Fakultas Ilmu Humaniora di UI, menjadi sebuah kesan atau momok yang mungkin sebagian mahasiswa kok begini ya. Ada sebuah jurusan yang mahasiswanya itu rata-rata orang tua, rambutnya berubah, dan filsafat masuk di ilmu budaya. Ini bagaimana jadinya nanti sastra atau ilmu budaya ini? Tapi saya sendiri tidak ketakutan. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam itu adalah bukan hanya sekedar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau juga adalah bapak filsuf dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat, insya Allah. Yang ingin kami tanyakan kepada Bung Rocky adalah tentang filosofi pemilu. Mungkin kita perlu diingatkan lagi tentang filosofi pemilu. Kalau tadi diinginkan pemilu yang beradab, bagaimana sesungguhnya filosofi pemilu itu di Indonesia dan di dunia? Dan yang kedua, mohon maaf jika sedikit katanya kurang halus atau mungkin kasar, karena saya ini memang makhluk kasar bukan makhluk halus. Kalau makhluk halus mungkin tidak kelihatan gitu ya. Kalau tadi ada pemilu yang beradab, apakah mungkin ada pemilu yang, mohon maaf sekali lagi, biadab? Dan kalau memang ada pemilu yang biadab, apa perbedaan keduanya? Perbedaan yang sangat jelas antara pemilu yang beradab dan pemilu yang biadab. Tentunya kita sama-sama mengharapkan agar pemilu 2024 dan seterusnya pemilu yang beradab yang jauh lebih tinggi daripada sekedar jurdil atau luber, insya Allah. Allahu bisawab, wallahu waliyul hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira langsung dijawab saja, Dr. Hidayat. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kedua pimpinan kita dari Banten dan dari Jakarta Barat. Tadi oleh Bung Gerung telah diberikan satu definisi baru tentang dai gitu ya, dalil akal Indonesia. Dalil akal sehat Indonesia. Kasih dong. Jadi banyak dengan itu pasti banyak partinya gitu. Terima kasih. Pertama tentang adab dan masalah itu. Kalau saya sudah ada tulisan saya kalau IKADI atau pimpinan IKADI menjadi follower saya di Twitter paling tidak selalu ada pernyataan data saya tentang isu-isu apapun yang muncul masuk tentang masalah zaitun ini dalam konteks keadaban. Maka ada dua saya kira yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, keadaban dalam konteks Indonesia ada hukum, dan keadaban dalam konteks keislaman ada yang terkait dengan masalah tabayun. Itulah karenanya saya juga menyampaikan harusnya sebagaimana sekarang dilakukan tabayun, tanya sana dipanggil sana sini diundang yang banyak bakat. Itu harusnya kan dilakukan juga untuk yang sama dulu terhadap FPI dan terhadap HTI. Tapi ini kan tidak dilakukan. Karena kalau itu dilakukan maka akan terpenuhi aspek terkait dengan masalah berisik Indonesia sebagai negara hukum. Jadi saya mengatakan bahwa dalam konteks hukum harusnya memang ada hukum, harusnya memang segala sesuatu diukur dengan hukum itu sendiri. Ini benar atau tidak? Kalau ternyata memang terjadi penyimpangan karena yang bersangkutan dulu pernah dipenjara juga. Tahun 2015 tuh ya bersangkutan pernah dipenjara selama 10 bulan karena pemalsuan akte ya kepengurusan Yayasan Pendidikan Islam. Itu fakta dan itu diakui sendiri setelah dipanggil pertama kali ke Barreskrim. Jadi hukumnya harus ditegakkan dan kita pasti menyerukan hukum yang ditegakkan dan hukum yang adil. Ya siapapun yang salah ya harus dikenakan hukum. Tapi siapapun yang tidak bersalah karena memang terbukti tidak bersalah, bukan karena BP-nya banyak, bukan karena pinter bersilogisme dan tapi karena memang fakta dia tidak bersalah, ya tidak dikenakan sanksi hukum. Nah, sekarang proses ini sedang berjalan dan kemarin dipanggil katanya nggak bisa datang karena sakit gitu ya, dan polisi akan tetap memanggil. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa tetap saja dalam konteks hukum ya harus basisnya adalah bukti bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah ya dikenakan sanksi hukum, kalau tidak bersalah ya dibebaskan. Perkara kita percaya dengan tinggal hukum atau tidak ini masalah yang lain.
Ya tentu kita dalam konteks dakwah, tentu kita berharap agar mereka masih bisa dipercaya supaya negara hukum bisa tegak. Supaya kalau mereka tidak lagi menegakkan hukum, terus hukum apa? Hukum riba. Hukum riba tentu bukan yang kita inginkan. Kita sepakat dalam konteks demokrasi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu ketetapan baru dalam konstitusi. Dulu di 45 yang asli tidak ada kata-kata yang bisa negara hukum pasal 1 ayat 3. Sekarang sudah begitu. Nah kalau udah begitu, pakai dong, laksanakan dong. Ngapain dia di undang-undang dasar kalau tidak dilaksanakan? Itu dari sisi hukum. Dari sisi adab, kita sebagai para dai, saya kira juga didengarkan oleh Rocky Gerung tadi, sampaikan kebenaran itu. Nah, kebenaran itu diantaranya kan misalnya kalau kita menyoroti tentang masalah ikhadi, masalah zaitun ini, salah satu diantaranya tentang masalah beragam hal yang bahkan oleh Malaysia disebutkan sesat gitu. Dan kemudian malah Kementerian Agama Malaysia malah menarik para santri dari Zaitun untuk dibawa pulang ke Malaysia. Dan bahkan dengan ancaman yang nggak mau pulang tidak boleh menjadi warga negara Malaysia. Jadi itu satu hal yang dalam konteks keadaban agama tentu memberikan satu nuansa yang, dan itu kan sesuai dengan fatwanya MUI Indramayu, kemudian juga PWNU Jawa Barat, gitu kan. Jadi ada indikasi-indikasi yang sudah amat sangat jelas kemana harus penyikapan itu. Kemudian itu juga kita akan lihat dalam konteks kedakwahan bagaimana isu yang menyebar tentang kalau bagian dari akidah ada penyebutan beliau tentang atau yang disebutkan beliau tentang Al-Quran bukan kalamullah tapi kalam Rasulillah. Tentu kita yang ngerti tentang ilmu kalam atau tentang bahasa tentang masalah akidah, tentu ini bukan masalah sederhana karena terkait dengan salah satu dari rukun iman. Kemudian yang dinisbatkan atau dipahamkan tentang tanah suci, karena beliau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan stanza yang sampai ketiganya di sana ada ungkapan di Indonesia tanah yang suci, dan kemudian tanah yang suci ini dianalogkan sama dengan tanah suci, sehingga kemudian ada yang kemudian melanjutkan kalau itu haji nggak harus ke Mekah, cukup di sini saja. Nah ini kan juga masalah kalau memang benar dia nyatakan itu, ini adalah masalah karena terkait dengan rukun Islam. Jadi kalau terkait dengan rukun iman dan rukun Islam dalam konteks ajaran agama ini bukan masalah sederhana, bukan furu lagi. Ini sudah masuk bagian daripada masalah usul. Tapi tentu saja sekali penyelesaiannya tidak mungkin diselesaikan oleh sesama ormas. Jika diselesaikan ya nggak bisa. Karena IGADI tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan itu. Nah, makanya sangat benar ketika MUI sebagai kumpulan dari ormas Islam mengeluarkan pendapatnya, menyerukan, dan memang seharusnya negara hadir untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi setelah konteks keadaban, saya kira para dai menjelaskan yang benar yang bagaimana, tidak benar bagaimana para umat, sehingga kemudian umat tidak terbius untuk tetap saja menyekolahkan anaknya ke sana. Bahkan kan NU Jawa Barat menyatakan haram menyekolahkan anak ke sana kan gitu. Dan NU Jawa Barat demikian, Kementerian Agama di Malaysia juga begitu. Umat atau dai menjelaskan saja kenapa dan harusnya bagaimana. Yang berikutnya tentu juga mengingatkan tadi agar negara hadir untuk menghadirkan keberadabannya, memberikan katakanlah keputusan dan atau sikap yang jelas supaya ini tidak kemudian dijadikan satu hal yang ngambang dan akhirnya jadi jualan politik dan akhirnya menjadi pelindungan politik yang akhirnya menjadi sesuatu yang tidak menghadirkan Indonesia sebagai negara hukum. Jadi tugas kita mengingatkan dai adalah untuk mengingatkan negara, menyampaikan kepada umat tentang yang keberadaban terkait dengan zaitun ini mestinya seperti apa. Dan alhamdulillah kalau IGADI kan juga sudah banyak juga pesantren-pesantrennya, jadi juga bisa dinyatakan. Tentu ini bukan kemudian ingin mengambil pasar, bukan, tapi untuk tegasnya pada umat bahwa alternatif itu banyak, jadi jangan kemudian terkesima yang satu. Demikian untuk saat kita dari IGADI Jawa Barat dan Banten. Untuk IGADI Jawa Barat lagi kalau orang itu bilangnya tasyakur error gitu. Terima kasih atas pencerahan itu juga Siraja Muniro, ada itu menjadi Siraja Muniro. Apakah kemudian dalam konteks ini diperlukan konsolidasi lebih meluas sehingga pada tingkat nasional juga tingkat nasional itu Indonesian Lions Club, Lions Club dan menjadi Indonesian Preachers Club gitu. Nah kan kalau dalam Indonesia kan IGADI ini sudah Indonesia Preachers Club setuju kan? Ikatan Dai Indonesia kan sudah dengan sendirinya gitu.
Kalau secara internasional, ya boleh-boleh saja. Itu kan sesuatu yang terbuka. Itu sebagiannya ada Masjid Bedik, itu juga di sana berkumpul para dai, para tingkat internasional. Ada juga Rabithah Ulama Muslimin, juga itu bagian daripada perkumpulan para dai. Jadi sesungguhnya yang menurut saya yang dipentingkan bukan lagi sekedar lembaganya, karena lembaga itu sudah ada dan sudah banyak. Tapi bagaimana lembaga-lembaga itu efektif untuk memerankan peran sebagai ikatan, sebagai komunitas yang boleh menyebarkan menjadi penerang, menjadi sirajah munirah itu. Dan saya sepakat bahwa memang harusnya ini bukan hanya dengan komunitas umat Islam, komunitas Kristiani pun juga, dan yang lain juga. Tadi saya sampaikan pada Bung pada hari Senin yang lalu saya di Manado, dan malah dengan komunitas Pantai Kosan, itu ada 3.000 gereja bersama dengan beliau, ada komunitas gereja Betel, itu ada 5.000 gereja bersama dengan beliau, dengan MUI juga, dengan Aisyah juga, dengan Muslimat NU juga, dengan. Jadi itu sesungguhnya lagi-lagi bukan hal yang baru, sudah berjalan, penting untuk selalu dijalankan gitu ya. Dari Kadi kalau kemudian jadi sirajah munirah, untuk kemudian di Kadi mengundang dari KWI, dari BWI, dari Parisada Hindu Dharma, dari Patakin, saya kira bagus-bagus saja. Dan setelah ini saya akan menghadiri acara di MPR, nanti di sana ada dari Patakin, dari Hindu juga. Jadi itu sesungguhnya satu hal yang memang sudah berjalan. Kalau ditajdid menjadi sirajah munirah, baik-baik saja. Dan saya kira akan ketemulah fakta. Dulu ada Aramis yang nyaman bersama dengan Kiai Kartu Takir, dengan Kiai Wahid Hashim, Kiai Wahid Hashim, Kiai Kartu Takir yang nyaman dengan Aramis. Begitu itu semuanya jadi diri kita semuanya. Jadi kalau ini disigarkan kembali, sangatlah bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita pindah ke Bung Rocky Gerung, ini apa namanya? Ikatan Dai Indonesia ini punya ada perkumpulan atau forum lembaga persaudaraan ormas lintas agama. Jadi ada ormas lintas agama, semua agama ada di situ. Dan kami setiap bulan ya terjadi diskusi antara lintas agama membicarakan PPOK namanya. Menjalankan kondisi bangsa dan seterusnya. Kalau tadi ada pertanyaan yang sangat penting saya kira, yaitu bagaimana membedakan pemilu yang beradab dan tidak beradab. Silakan Pak. Kita tahu bahwa satu-satunya ciri bahwa kepemimpinan itu mengalami sirkulasi adalah lewat pemilu. Jadi fungsi pemilu adalah mempercepat sirkulasi kekuasaan, supaya dalil bahwa power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely itu dibatalkan. Jadi kecenderungan kekuasaan itu harus diatasi melalui pemilu yang beradab tadi, dalam pengertian sirkulasinya jangan dihalangi. Pergantian kepemimpinan jangan dihalangi. Sekarang ada problem, apakah sirkulasi sedang dihalangi atau tidak dihalangi? Sampai sekarang kita nggak tahu siapa calon wakil presidennya Prabowo. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa calon wakil presidennya Anies, calon wakilnya Ganjar. Karena dihalangi menunggu bahasa tubuh presiden. Itu konyol. Bahkan mereka yang didalilkan oleh partainya untuk jadi presiden, PKB misalnya, PAN misalnya, akhirnya menurunkan harga dirinya menjadi wakil presiden doang. Jadi mereka yang seharusnya mempercepat sirkulasi, mereka menghambat sendiri. Kenapa saya ingin nggak bilang bahwa enggak, saya nggak mau jadi wakil presiden, saya menjadi presiden walaupun kalah. Demikian juga Julhas, karena menunggu sinyal dari tubuh presiden, bukan dari otaknya, dari tubuhnya aja. Karena itu ngopi-ngopi itu jadi kegiatan sehari-hari itu. Oh kira-kira Pak Presiden mau ngomong apa ya? Begitu ngomongnya sedikit sebenarnya endorsement, viral langsung. Besoknya viralnya yang lain lagi tuh. Jadi konyolnya politik kita. Itu artinya ada operasi iblis di situ. Karena fungsi iblis adalah memporak-porandakan etika. Kan itu kan yang tertulis di dalam surat Al-Isra ayat 53.
Gunanya begitu. Jadi kita melihat bahwa selama aturan konstitusi dihalangi, dari awal Jokowi menghalangi pemilu di pemilu, bahkan dibilang 3 periode, kalau itu tunda lagi tuh. Itu pertanda bahwa ada evil energy di situ. Saya pakai bahasa Inggris saja supaya nanti nggak kena geli ya. Ada kemaksiatan di situ. Itu yang nggak beradab. Yang kedua, prinsipnya adalah demokrasi itu bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi yang memerintah dahulu adalah akal. Karena itu penting kita katakan bahwa kompetisi akal itu yang dimaksudkan sebagai kompetisi leader. Nah sekarang dalilnya adalah siapa yang elektabilitasnya tinggi dia boleh jadi calon presiden. Itu dalilnya surveyor, bukan dalilnya demokrasi. Buat saya, yang pertama kali difilter bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas, moralitas, etikability, kejujuran, kemuliaan dalam memandang masa depan. Kan itu tidak bisa difilter di kotak pemilu, itu difilter di dalam wilayah semacam ini. Wilayah etika, ini ada semacam komunitas etika. Setelah dia lolos filter etikabilitas, ada filter kedua, yaitu intelektualitas. Harus dimungkinkan. Oke, silakan Pak. Ya, bentar lagi berakhir. Ya, udah kita ya. Kemudian, jadi saya balik lagi tadi. Prinsip untuk memilih pemimpin pertama filternya adalah etikabilitas, moralitas. Di mana filter itu dilakukan? Bukan di panggung dangdut, tapi di wilayah-wilayah yang mengolah dimensi etis manusia, ceramah-ceramah agama, masjid, semacam. Kan di situ di filter pertama kan. Ini orang elektabilitasnya tinggi, ya tapi etikabilitasnya nol. Ngapain ini? Setelah itu filter kedua intelektualitas, supaya terlihat bahwa pemimpin masa depan dia punya visi bahkan melampaui region Asia. Dia mesti berpikir tentang nasib bumi ke depan itu apa loh. Kehendak anak-anak muda hari ini apa, bukan kehendak dia. Itu baru kita sebut sebagai pemilu yang beradab. Jadi sekali lagi ajukan klaim bahwa bagi IKADI yang lebih penting adalah etikabilitas pertama, yang kedua intelektualitas, supaya jangan kita pilih presiden yang pelangak-pelangak lagi. Lalu baru elektabilitas, itu dasarnya. Jadi itu teman-teman, saya kira dalam singkatnya saya minta maaf karena asisten saya sudah datang ya. Saya masih ada acara, ya, tadi saya berjanji sampai 11:30. Jadi sekali lagi terima kasih, suatu waktu kita akan kembali bertemu di sini dan saya senang ada di sini. Kadi Pak, gimana cara nutup dengan pantun ya? Namanya siapa yang punya forum cendrawasih itu? Burung cenderawasih, ya burung irian kan? Burung cendrawasih cantiknya abadi. Dengan belas asih kita asuh IKADI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak.